Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Lely dari Maksud Standar Academy. Kita akan meneruskan pembahasan mengenai thrifting mematikan industri tekstil Indonesia. Ketika mencari-cari data, sebelumnya saya sebetulnya pernah mencari data untuk halal. Di dalam halal kita juga membahas mengenai tekstil. Waktu itu melihat ekspor impor Indonesia, dan ekspor Indonesia untuk kapas terlihat nol. Akan tetapi baru kali ini ketika tekstil ini benar-benar informasinya booming di Indonesia, baru-baru ini sekitar Mei Juni ini, beberapa hari ini mengeksplor informasi mengenai industri tekstil. Ternyata industri tekstil ini adalah industri yang sudah dibangun cukup lama di Indonesia. Jadi sebelumnya industri tekstil ini dilakukan secara tradisional dan mungkin banyak negara juga melakukan hal yang sama. Contohnya kalau kita melihat di beberapa negara India ataupun Turki, itu ada beberapa foto di masa lalu di mana mereka memproses tekstil itu cara-cara tradisional bahkan oleh anak kecil. Dan di Indonesia kita juga udah pernah lihat ataupun banyak melihat industri tekstil Indonesia dengan tradisional Indonesia itu dengan cara menenun. Industri tekstil ini ataupun sekolah tekstil pertama kali didirikan di Bandung dengan nama TIB tahun 1922, Textile Enriching Bandung. Di tahun 1936 dilakukan modernisasi dan industrialisasi industri tekstil. Di tahun 1965, Presiden Soekarno mencanangkan Indonesia berdikari, maka didirikanlah Institut Teknologi Tekstil yang kemudian berkembang menjadi BBIT dan Poltek STTT atau ST3 ya. Jadi industri tekstil ini bukan industri yang baru aja datang ya guys. Itu industri yang udah lama di Indonesia bahkan sebelum kita merdeka. Di sana saya mencoba untuk mengeksplor data-data lebih lanjut. Kenapa sih kita harus peduli dengan industri tekstil ini? Seperti sudah diinformasikan di video sebelumnya bahwa berkontribusi terhadap GDP Indonesia. 8-9% GDP Indonesia berasal dari industri tekstil. Dari data Top 10 Largest Textile Producing Countries 2020, Indonesia ditempatkan di posisi nomor 6. Di tahun 2009, Asosiasi Tekstil Indonesia menyatakan bahwa Indonesia berada di posisi 8. Mungkin terjadi pergerakan. Sekarang posisinya menurun. Di posisi pertamanya adalah China tentunya. Dia menguasai 52,2% produksi dan eksportir tekstil terbesar di seluruh dunia. Nomor 2-nya adalah India dengan angka 6,9%. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia, India hanya mempunyai posisi 6,9%. Compared to China, it's very huge difference-nya, ya, bedanya gede banget. Yang ketiga adalah United States dengan angka 5,3%, kemudian Pakistan 3,6%, Brazil 2,4%, Indonesia 2,4%, Turki 1,9%, South Korea 1,8%, Thailand 1,1%, dan Meksiko 0,9%. Ini adalah angka yang sangat mengesankan. Artinya Indonesia berada di posisi top 10 dunia. Bangga ya guys, kita sebagai orang Indonesia, kita punya posisi produsen tekstil itu di 10 besar ketika kita compare jumlah penduduk. Dari data Worldometers, ini menyatakan bahwa China sudah berada di angka 1,439 miliar penduduk, India dengan 1,380 miliar penduduk, United States 331 juta penduduk, dan Indonesia 273 jumlah penduduk. Jadi kalau kita mau lihat tadi dari urutan top 10 largest textile producing country, Indonesia di sini ada di posisi 6 dengan jumlah penduduk yang berada di posisi 4. Compare to jumlah penduduk, ketika kita punya jumlah penduduk lebih banyak, maka marketnya lebih banyak. Otomatis industrinya juga harusnya lebih besar. Thailand yang berada di posisi 9 itu memiliki jumlah penduduk ada di posisi 20. Jumlah penduduknya 69,8 juta. Artinya jumlah penduduknya atau angkatan kerjanya hampir seluruhnya terserap ke industri tekstil ini. Selain jumlah penduduk, kita juga bisa meng-compare dengan pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Amerika Serikat untuk GDP-nya berada di posisi pertama, 20,89 triliun. Sedangkan China itu di posisi kedua, 14,72 triliun. Iya, itu berada di posisi ke-6 di 2,66 triliun. Bagaimana dengan posisi South Korea yang tadi di urutan nomor 8? Untuk pertumbuhan ekonominya, South Korea di 1,63 triliun. Sedangkan Indonesia berada di urutan 1,05 triliun. Kita juga perlu melihat wealthiest countries in the world. Dan di sini ternyata dari sekian banyak yang sudah kita informasikan, the wealthiest country in the world, number 1 itu Luxembourg, number 2 Bermuda, number 3 Ireland, number 4 Switzerland, dan Singapura itu ada di urutan nomor 6. Sedangkan Amerika Serikat sendiri berada di urutan nomor 7.
Mengapa kita perlu lihat data wealthiest country? Adalah kita juga mau melihat negara mana yang bisa kita sasar untuk menjadi target marketing ataupun penjualan produk Indonesia. Kita juga perlu melihat income dan purchasing power. Ini adalah kekuatan masyarakat, kekuatan netizen. Oke, Indonesia ada di posisi berapa nih di income and purchasing power? Number one, it's Luxembourg. Number second, it's Singapore. Cuman kalau kita ngomongin Singapura, jangan-jangan nih banyak orang kaya Indonesia yang perginya ke Singapura atau tinggal di Singapura untuk membeli produk. United States of America, dia berada di urutan yang ke-11. Brunei sendiri urutan ke-12. Beberapa negara Eropa, banyak sekali di urutan sini, banyaknya negara Eropa, Uni Arab Emirates, United Kingdom saja berada di urutan ke-26. Sedangkan South Korea itu berada di urutan 30 dan Italia berada di urutan 31. Bagaimana dengan Indonesia? Ini pas nyari-nyari data Indonesia, kita coba cari data dunia, itu income and purchasing power Indonesia tidak ada dalam urutan yang 50 besar. Kalau misalnya Rusia, gimana? Rusia itu berada di urutan 49 dengan angka 33.521 USD. Bagaimana dengan angkanya Indonesia dan China? Angkanya China itu berada di angka 19,158 USD dan Indonesia di angka 13,027 USD. Artinya kita jauh banget untuk income dan purchasing power. Walaupun demikian, income dan purchasing power ini harus di-compare juga dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk kita nomor 4, urutan 4 di dunia. Otomatis kekuatan community, kekuatan jumlah besar penduduk itu masih bisa mengalahkan jumlah dari kekuatan income power. Oke, so peran Indonesia atau peran masyarakat untuk bisa memajukan industri tekstil adalah melalui kesadaran. Sekarang kita lihat top 10 textile exporter in the world. Dari urutan pertama, China 118,5 billion USD. EU nomor 2 74 billion USD. India nomor 3 18,1 USD, tetap konsisten. Dan nomor 4-nya adalah Amerika Serikat 13,8 USD. Sedangkan Turki itu berada di urutan nomor 5, 11,9, South Korea 9,8. Dan untuk negara tetangga kita, itu Vietnam, dia di urutan ke-8 dengan 8,3 billion USD untuk ekspornya. Bisa dilihat tadi Thailand sebetulnya berada di urutan nomor 9 untuk produsen tekstil di dunia. Namun ekspornya itu tersalip oleh Vietnam. Di top 10 ini, di top exporter in the world, Indonesia tidak ada di urutan 10 besar. Artinya, Indonesia bukan termasuk negara eksportir top 10 dunia. Akan tetapi, itu artinya industri tekstil Indonesia sebagian besar juga digunakan untuk menghasilkan produk dalam negeri. That's good. Sebetulnya, artinya Indonesia mempunyai kemandirian dalam hal tekstil. Akan tetapi, kita tidak boleh lengah, guys. Kenapa? Karena kita sedang diserbu produk impor. Dan kita perlu tahu nih, tekstil yang bahan utamanya itu adalah kapas yang bisa dijadikan benang, kemudian produk jadi dan pakaian jadi. Asal kapasnya dari mana? Seperti saya informasikan di video sebelumnya bahwa Indonesia tuh zero production of kapas gitu ya, of cotton. Kapas mendominasi pasar tekstil ini dengan nilai 378,6 miliar pada tahun 2019 karena dia punya daya serap yang bagus dan kekuatan yang tinggi. Akan tetapi, selain produk kapas, tentu kita harus juga melihat bahan baku lain. Sebagian besar, kebanyakan kita sudah pakai polyester. Polyester itu artinya bahan bakunya berasal dari minyak bumi. Polyester menyumbang 28% pada tahun 2019 dan diperkirakan mencapai tingkat pertumbuhan yang signifikan selama periode perkiraan karena sifat yang tahan lama dan punya kekuatan tinggi. Fashion dan pakaian muncul sebagai segmen aplikasi terbesar dengan nilai 712,3 miliar pada tahun 2019. Artinya setelah kita produksi kapasnya, kita produksi pakaiannya. Dan China merupakan produsen dan pengekspor tekstil terbesar di dunia. Tidak hanya bahan mentah, tapi juga garmennya atau produknya. Sedangkan Amerika Serikat sendiri adalah penghasil atau produsen pengekspor kapas mentah terkemuka di dunia. Jadi untuk garmennya, bahan jadinya, dia lebih banyak impor. Artinya, untuk industri tekstil ini memang nggak bisa dilakukan di negara dengan cost labor yang tinggi. Kalau kita punya cost labor tinggi, maka yang harus dilakukan adalah modernisasi terhadap tekstilnya. Contohnya di EU. EU walaupun dia nggak punya jumlah penduduk yang tinggi, tapi EU itu punya teknologi yang tinggi. India sebagai salah satu penghasil tekstil terbesar di dunia dan pengekspor tekstil terbesar juga meraup keuntungan setiap tahunnya sebesar 30 miliar dolar per tahunnya. Dan dia memproduksi 6,9% dari produksi dunia. Indonesia kita nggak terlalu bagus, jadi
cuma 9%, itu pemikiran yang salah. Justru di seluruh dunia termasuk China, China dengan industrinya, dengan kekuatannya, dengan produksinya, manufacture-nya, dia memfokuskan salah satunya kepada tekstil. Jadi kalau Indonesia nggak peduli sama tekstil, itu salah besar. 3 negara yang besar ini, China, EU, Amerika, India, fokus terhadap tekstil. Dan Indonesia juga harus fokus salah satunya terhadap tekstil. Kita sekarang beranjak ke masing-masing negara yang kita sebutkan tadi. Apa saja sih dari negara tersebut keistimewaannya? Jadi China ini merupakan produsen tekstil terbesar dunia, dengan biaya yang rendah dan ketersediaan sumber daya tenaga kerja yang luar biasa. Tekstil China menghasilkan 79 miliar meter kain pada tahun 2017 dan 5,99 juta metric ton kapas. Huge number guys. Jadi dia punya bahan bakunya, dia juga punya industri garmentnya. Itu luar biasa kombinasi keduanya. Dan banyak banget industri tekstil yang sangat besar di China. Contohnya adalah Jiangsu Hengli Group, Sangtex Holding Co. Dan saya juga sebagai auditor pernah mengaudit industri tekstil. Pada saat masuk, gedungnya pasti sangat besar ataupun manufacturing sangat besar dengan jumlah karyawan yang luar biasa juga. India, dia menghasilkan produk tekstil terbesar ke dunia dengan volume produksinya mencapai 150 miliar USD. Dan di tahun 2019 dia meningkat menjadi 250 miliar USD. Kontribusi tekstil terhadap PDB India ini cukup tinggi dan mempekerjakan lebih dari 45 juta orang, berkontribusi sekitar 15% terhadap pendapatan ekspor untuk India. Indonesia 9%, dia 15%. Dan kita tahu bahwa ekspor India lebih tinggi daripada ekspor Indonesia. Perusahaan besarnya ada Arvin Ltd, Fatman Textile, Wellspun India, Raymond Ltd, and Trident Ltd. Saya juga pernah mengaudit salah satu tekstil India. Ya, Amerika Serikat sendiri dia menempati ranking ke-3 dunia. Perusahaan-perusahaan besar di bidang tekstil ada TZX Company, VF Corporation, Albrand Yancey, Abercrombie and Fitch Co. Beberapa tahun terakhir banyak negara berkembang lain juga memperoleh pertumbuhan yang luar biasa di industri tekstilnya. Salah satunya adalah Pakistan, Indonesia, Thailand, dan Sri Lanka. Ekspor dan impor tekstil 2014 sampai 2019. Ini data dari Lokadata BPS menginformasikan bahwa untuk volume ekspor jumlahnya itu sebelumnya di tahun 2014 dan 2015 ini luar biasa guys. Jadi kalau dilihat dari angkanya, ini juta tonnya itu di atas 10, jadi mencapai setengahnya itu berarti 12,5 di tahun 2014 sampai 2015, dan di tahun 2016 itu turun ke angka di bawah 5 juta ton. 2017-18 stagnan, 2019 crazy, turun drastis. Tapi dari sisi nilai ekspornya itu semakin meningkat. Jadi walaupun misalnya 2014-15 ini cukup tinggi juta tonnya, tapi nilai ekspornya lebih rendah. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebetulnya punya kekuatan tekstil yang sangat baik. Akan tetapi Indonesia malah mengalami penurunan dalam jumlahnya. Artinya Indonesia, baik pengusahanya maupun pemerintahnya, harus terus mengimprove atau memperbaiki industri tekstil ini. Problemnya, dimulai dari bulan 5 2022 itu terjadi penurunan pesanan untuk ekspor. Jadi banyak perusahaan tidak mendapatkan purchase order dari negara-negara maju. Salah satu penyebabnya adalah di tahun 2021 ini terkena masalah logistik. Ternyata walaupun tekstil ini awet, karena kita tahu sekarang ada namanya thrifting, di mana dunia mengejar ataupun punya tren namanya fast fashion. Jika pengiriman barang itu terlambat, maka kehilangan season di EU dan di USA. Penyebabnya COVID dan juga penyebabnya ada beberapa kebijakan. Di Maret 2021 ada kejadian perang Ukraine dan Rusia, memberikan efek inflasi kepada EU, USA, and UK. Mereka mengalami krisis pangan, inflasi pangan, hitting cost-nya semakin tinggi, otomatis alokasi biaya yang tadinya dialokasikan untuk tekstil itu dialokasikan untuk produk lain. Jadi daya beli masyarakat menjadi berkurang ke bidang tekstil sampai penurunannya mencapai 26%. Sehingga di negara-negara maju stok tekstilnya sangat tinggi. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah. Diinformasikan dari kantor berita CNBC baru-baru ini, yaitu di tanggal 7 Juni, asosiasi menilik ke negara lain. Ketika kita meng-compare dengan 9 negara produsen terbesar lain di dunia nih, itu perubahannya tidak sesignifikan di Indonesia. Indonesia harus juga mempertimbangkan iklim investasi dan iklim regulasinya. Berapa regulasi di Indonesia sedang berubah, dan itu mempengaruhi iklim investasi. Yang kedua adalah struktur cost tinggi. Yang terakhir yang harus sangat di-highlight adalah maraknya produk impor.
Jadi kita punya CAFTA namanya, yang ditandatangani pada 12 November 2017 dan diimplementasikan 1 Agustus 2019. 2023 ini gelombang CAFTA-nya ini semakin meningkat, butuh membuang produknya ke negara lain. Maka salah satu sasaran yang paling empuk adalah Indonesia, karena Indonesia udah punya free trade dengan China, sehingga di data dapat dilihat bahwa ekspor Cina ke Indonesia naik sekitar 20%. Berdasarkan data BPS 5 tahun terakhir Indonesia kebanjiran impor rata-rata 2,25 juta ton produk tekstil tiap tahunnya, dan volume impor tekstil Indonesia juga tercatat meningkat 21,11%. Dari data nih ya, Tiongkok menjadi importer terbesar untuk tekstil di Indonesia yang mencapai 4,06 miliar. Kemudian Korea Selatan itu di angka 912,1 juta, Vietnam di bawahnya, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat, Brasil, dan negara-negara lain di dunia. Untuk tekstil ini, saya sendiri terkena. Artinya, semakin banyak juga rakyat Indonesia terkena. Termasuk saya juga orang yang suka beli produk kayak Kosaki lewat jalur online. Dan saya yakin itu adalah produk impor. Karena konsumen sebetulnya saya juga membandingkan dengan produk lokal. Berapa sih harganya? Kok lebih murah yang ini? Gitu. Belilah produk yang saya rasa itu adalah impor. Dengan video ini dan juga informasi dari Profesor Renald Kasali, ini menyadarkan kita semua bahwa industri tekstil ini bukan industri yang kecil. Industri tekstil ini juga sangat penting karena ada industri hilir seperti sektor personal care, packaging, otomotif, konstruksi yang juga banget trennya semakin meningkat. Kita punya kekuatan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Jika 50% dari penduduk peduli terhadap kondisi industri tekstil ini, maka perputaran ekonomi di sektor tekstil ini akan menghidupkan ekonomi bangsa dan menjadi poros kekuatan jika terjadi ancaman dari negara-negara yang sedang digaungkan baru-baru ini. Mari kita berkesadaran untuk membeli produk-produk dalam negeri. Mari kita berkesadaran untuk mencegah atau tidak membeli produk-produk thrifting. Saya tunggu komen-komen kalian semua dan pengalaman kalian membeli barang-barang thrifting. Dan setelah itu, cukup sadarkah kita untuk membeli barang-barang produk dalam negeri? Untuk produsennya, labelnya diperbaiki, kualitasnya disamakan dengan ekspor, dan juga pelabelannya harus sesuai dengan standar internasional biar kita bangga sama produk Indonesia. Jangan lupa semua produk Indonesia dikasih label Made in Indonesia supaya kita semua peduli dan supaya kita semua membeli produk kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, and comment. See you!